Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Rabu tanggal 10 September 2025, tim penyidik Kejaksaan Negeri Tulungagung telah menetapkan tersangka berdasarkan alat bukti yang kita kumpulkan dari keterangan saksi-saksi, terus ada surat, kemudian hasil audit dari auditor. Ada dua perkara yang kita selesaikan untuk bisa ditetapkan tersangkanya. Yang pertama terkait dugaan korupsi desa Tanggung pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Kita tetapkan tersangka ada dua, ini kepala desa saudara SU, kemudian bendahara saudara JO. Nah, kemudian penyalahgunaan tersebut itu dari dana ADD, kemudian ada juga bantuan keuangan, ada juga dari penerimaan bagi hasil pajak. Nah, di situ dilakukan mereka melakukan penyalahgunaannya untuk kepentingan pribadi. Hasil audit dari auditor inspektorat itu ada sekitar lebih dari 1,5 miliar kerugiannya. Kemudian yang kedua penyalahgunaan penerimaan biaya surat keterangan tidak mampu dari pasien pengguna surat keterangan tidak mampu. Itu kita telah tetapkan juga berdasarkan alat bukti yang kita kumpulkan. Itu ada dua tersangka, yaitu yang pertama saudara YU selaku Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada waktu itu. Kemudian yang kedua saudari RE, yaitu waktu pengelolaan dan data dan dananya. Nah, di situ setelah kita hitung berdasarkan audit dari BPKP, ada kerugian sebesar 4,3 miliar. Jadi terhadap masing-masing perkara dua tersangka tersebut semuanya kita tahan mulai hari ini. Untuk Tanggung modusnya seperti apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, dari dia melakukan penyalahgunaan dana desa, terus dana ADD, kemudian ada pengelolaan bantuan keuangan, kemudian ada juga dari bagi hasil pajak itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Dia kelola sendiri, dia gunakan untuk kepentingan pribadi. Rentang tahun 2017 sampai 2019. 2 tahun. Sedangkan untuk yang RSUD Dr. Iska itu rentang tahun 2022 sampai 2024. Modusnya gimana? Jadi si wakil direktur ini saudara YU itu memerintahkan saudari RE untuk menyisihkan uang setoran dari pasien pengguna surat keterangan tidak mampu, kemudian dikumpulkan terus dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Pasien masih pembayar ya? Ya, jadi ada komposisi pembayaran. Kalau pasien SKTM itu ada yang 50% membayar, ada yang 25% membayar. Nah, disitulah mereka uang yang pembayaran dari pasien pengguna SKTM tersebut ketika disetorkan ke rumah sakit, itu uang itu kemudian disisihkan, dikumpulkan terus digunakan untuk kepentingan pribadi. Tidak disetorkan ke kas RSUD. Penggunaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Baik, semua dua-duanya. Dari awalnya dari mana? Laporan masyarakat atau temuan? Itu awal mulanya dari laporan masyarakat. Dari 4 miliar itu Semua kedua-duanya dari laporan masyarakat. Untuk ancamannya sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3 itu diancam maksimal 20 tahun minimal 4 tahun atau 4 tahun, minimal 4 tahun.